Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan coaching ini sebagai tugas dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Dwi Juliana Siti Marlina. Saya di sini sebagai observer. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Romana sebagai coach dan Bapak Sahiri sebagai coach. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan coaching ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar coaching ini berjalan dengan baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Romana. Apa kabar Ibu Romana? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, kalau Pak Sahiri, apa kabar Pak Sahiri? Alhamdulillah sehat. Oke, bahagia ya semuanya ya. Oke, Bu Romana nih sebagai coach nih, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih, dalam rubrik penilaian nih Bu, nanti kan ada rangkaiannya. Rubrik penilaian seperti apa sih yang akan digunakan dalam aktivitas kali ini, dalam yang akan Ibu Romana sampaikan? Ya, terima kasih Ibu Juli. Di sini untuk penilaian percakapan coaching ini saya akan melaksanakannya dengan alur tirta, Bu. Di mana alur tirta ini yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah identifikasi masalahnya, terus yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oke, baik. Ibu Romana akan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikutnya Bu Romana nih yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa sih yang akan dikembangkan dalam aktivitas ini? Ya, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Ibu. Jadi Bu Romana akan melakukan kehadiran penuh, kemudian akan mendengarkan secara aktif, kemudian akan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 alur itu nih Bu nih ya, Ibu akan mengembangkan yang mana nih Bu yang akan Ibu lakukan, atau spesifikasi yang akan Ibu lakukan? Ya, dari kompetensi ketiga tadi yang akan saya coba lakukan adalah kompetensi pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Mungkin ada alasan yang lain Bu, kenapa menggunakan pertanyaan berbobot? Iya, alasan kenapa saya memilih kompetensi tersebut yaitu menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu di mana nanti dalam hal ini agar coaching itu dapat menemukan ide-ide baru atau solusi-solusi baru dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Seperti baik Ibu. Oke, baiklah. Mari kita saksikan aktivitas coaching hari ini. Kemudian kepada Ibu Romana sebagai coach dan kepada Pak Sahiri sebagai coach, saya persilakan. Selamat
siang Bu Rohmana. Selamat siang Pak Sahiri. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak Sahiri sendiri gimana Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemana? Iya. Gimana nih tiba-tiba Pak Sahiri datang ke rumah? Ya nih Bu, saya pengen ngobrol. Rohmana ada waktu tidak gimana? Alhamdulillah kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal apapun Pak Sahiri, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Sahiri. Iya Rohmana, jadi ya Rohmana ini saya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan terkait dengan anak didik saya, Rohmana. Saya merasa anak-anak saya itu akhir-akhir ini berangkatnya lebih telat, jadi mereka itu berangkat agak siang dari biasanya, sehingga ketika saya masuk itu ada anak yang belum datang, kemudian kelas juga masih berantakan, belum ada yang melakukan piket. Jadi saya merasa anak-anak akhir-akhir ini berangkatnya lebih siang, seperti itu. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa saya bantu untuk Pak Sahiri misalnya, atau apa yang ingin Pak Sahiri dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, saya ingin mencarikan solusi, ya, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya ingin anak-anak didik saya itu berangkatnya seperti semula, seperti awalnya. Jadi mereka berangkat pagi, tidak ada yang terlambat, kemudian piket kelas juga rutin dilaksanakan. Saya masuk ke kelas itu, kelas sudah rapi, sudah bersih, papan tulis sudah dihapus, kemudian bangku juga tertata rapi, lantai juga bersih, jendela-jendela juga bersih. Jadi saya ingin menemukan solusi agar anak itu kembali lagi perilakunya seperti semula. Iya Pak Sahiri, mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini Pak Sahiri dapat mendapatkan sebuah pencerahan ya Pak ya, dalam menghadapi masalah yang Pak Sahiri yang Pak Sahiri hadapi. Jadi pada intinya di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Sahiri itu memiliki sebuah unek-unek atau sebuah permasalahan terhadap siswa yang tidak disiplin waktu ya Pak ya. Terus juga anak-anak juga sekarang itu kurang disiplin dalam melakukan piket sekolah ya Pak setiap hari. Nah, oke. Nah, kira-kira dari apa yang Pak Sahiri katakan barusan, bisa Pak Sahiri deskripsikan secara detail apa permasalahan yang sesungguhnya terjadi itu Pak? Kira-kira sejak kapan permasalahan itu terjadi misalnya yang Pak Sahiri pantau? Saya merasakan ini berarti sudah semingguan gimana. Jadi seminggu ini, dalam minggu ini anak itu hadirnya itu lebih lambat dari biasanya. Saya merasakan di minggu ini begitu saya masuk, yang biasanya kelas sudah bersih, ini masih berantakan, halaman kelas juga belum disapu. Kemudian ketika saya sudah mengajar pun kadang-kadang ada anak yang baru datang, seperti itu gimana. Jadi kurang lebih 1 mingguan ini perilaku itu berubah. Iya ya Pak Sahiri, itu berarti baru 1 minggu ini. Nah kira-kira yang Pak Sahiri lihat itu kira-kira alasan mereka tidak melakukan itu sudah Pak Sahiri tahu kira-kira kenapa gitu, sehingga mereka itu kurang disiplin. Ya, kayak gimana? Kalau saya perhatikan sih kemungkinan ya anak-anak itu kenapa mereka berangkatnya siang itu karena mereka tidurnya terlalu malam ya. Jadi di akhir-akhir ini emang ada orang hajatan, jadi ada hiburan, mungkin itu juga penyebabnya. Jadi mereka nonton mungkin nonton hiburan, akhirnya tidurnya lebih lambat, tidurnya terlalu malam, nah akhirnya mereka bangunnya kesiangan. Nah dari bangun kesiangan inilah yang menyebabkan
akhirnya anak-anak itu berangkatnya lebih siang. Itu sepertinya kalau dari pantauan saya seperti itu. Iya, berarti karena adanya hiburan atau hajatan ya Pak. Memang untuk hiburan atau hajatan itu orang tua juga pada suka ya Pak ya. Ya. Jadi siswa juga otomatis suka ikut nonton seperti itu. Cuma ya itu berarti siswa tersebut itu kurang pantauan dari orang tuanya juga mungkin Ya, kali Pak ya. ya. Terus juga anak-anak juga kurang disiplin waktu, kan harus tahu waktunya istirahat, waktunya main juga harus tahu ya Pak ya, anak-anak itu. Manajemen waktunya Iya, berarti belum. iya, berarti memanajemen waktunya itu kurang ya Pak ya. Nah, dari apa yang Pak Sahiri katakan atau ceritakan tadi, kira-kira apa langkah atau ide-ide ke depan yang akan Pak Sahiri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, saya punya rencana untuk mengatasinya. Mungkin yang pertama bisa dengan langkah restitusi. Jadi beberapa anak yang sering terlambat tersekolah itu akan saya restitusi. Kemudian saya juga akan memberikan pendampingan atau istilahnya pendisiplinan anak. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka itu berangkatnya lebih pagi. Kemudian memberi pengertian juga kepada mereka agar lebih meningkatkan tingkat kesehatannya, yaitu menjaga kesehatan, terutama menjaga kebersihan kelas dan juga kebersihan lingkungan. Kemudian saya juga mungkin akan meminta bantuan kepala sekolah agar nanti di upacara bendera atau sedepan seni itu memberikan pengarahan, memberikan pembinaan kepada anak-anak agar lebih bisa memanage waktu, lebih bisa memanage kebersihan sekolah, kebersihan dirinya sendiri, sehingga anak-anak bisa lebih berangkat lebih pagi, kemudian bisa lebih menjaga kebersihan dirinya, kebersihan kelas, dan juga kebersihan lingkungan. Jadi mungkin seperti itu ada dari solusi dari saya. Nah, itu ide bagus Pak Sahiri yang Pak Sahiri sampaikan di sini. Seperti tadi adalah pendisiplinan waktu ya Pak. Terus apalagi nanti ngomong langsung sama anaknya atau sama mungkin bisa disampaikan juga tadi yang Pak Sahiri sampaikan ketika upacara bendera ya Pak. Itu menurut saya itu ide yang sangat bagus dan bisa mengena sama anak-anak didik kita. Jadi ketika pas amanat itu nanti disampaikan di sana ya Pak ya. Nah, iya, jadi sekolah. Oke, jadi entah itu oleh kepala sekolah atau mungkin misalnya, atau itu kan kalau misalnya pada hari Senin itu setiap guru itu memiliki tanggung jawab atau secara bergilir menjadi pembina upacara, mungkin seperti itu Pak di sekolahan Pak Sahiri juga seperti itu ya Pak. Ya, sama di sekolah saya juga sama. Jadi setiap Senin yang jadi pembina upacara itu bergantian, tidak hanya kepala sekolah saya tapi guru-guru yang lain juga ikut bergantian. Nah, jadi bergilir untuk menjadi pembina upacara. Siapapun nanti yang jadi pembina upacaranya nanti akan saya minta untuk menyampaikan pembinaan agar anak-anak itu berangkat lebih pagi atau disiplin waktu dan juga bisa menjaga kebersihan. Iya Pak Sahiri, itu ide bagus. Jadi setiap guru atau setiap guru, baik itu kelas 1, guru kelas 1 sampai kelas 6, juga penjaga sekolah dan lain sebagainya seperti guru olahraga itu juga bisa nanti menyampaikan agar anak itu bisa membiasakan budaya positif di sekolah ya Pak ya. Nah, dari situ kira-kira apakah ada ide lain Pak untuk melaksanakan solusi itu gitu agar lebih mengena pada siswa itu dalam hal budaya positif itu? Mungkin ide lainnya saya bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang guru-guru yang lain. Jadi saya akan meminta guru-guru, siapapun guru yang berangkat lebih awal itu bisa mengoprek-oprek atau menyuruh anak-anak untuk menjaga kebersihan. Jadi melaksanakan piket. Jadi siapapun itu mau guru kelas 1, mau guru kelas 2, mau guru kelas 3 atau kelas berapapun, siapapun itu yang berangkat lebih awal maka punya kewajiban untuk
menyuruh anak-anak melaksanakan piket kelas seperti itu gimana? Oh iya, itu ide yang sangat luar biasa. Jadi adanya kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi dari semua komunitas sekolah, Ya. tidak hanya Pak Sahiri saja. Kalau boleh tahu Pak Sahiri mengajar kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas 5 gimana? Oh iya, berarti tidak hanya Pak Sahiri saja mengajar kelas 5 yang tanggung jawabnya pada kelas 5 saja, tapi juga pada semua kelas ya Pak ya, Iya. pada semua siswa yang ada di situ, terus juga tanggung jawab bersama juga mampu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, baik itu penjaga maupun guru olahraga, guru agama, itu juga ikut ambil di dalamnya gitu Pak. Oke, nah itu ide yang sangat luar biasa menurut saya. Nah kira-kira ide Pak Sahiri itu kan sudah bagus ya Pak ya, dan solusi-solusinya saya kira juga itu sudah sangat baik sekali. Nah kira-kira dari apa yang akan Pak Sahiri lakukan itu kira-kira mulai kapan Pak? Insya Allah besok saya akan menghadap ke kepala sekolah, akan matur meminta beliau untuk di upacara minggu depan agar menjadi pembina upacara dan memberi pembinaan kepada anak agar anak itu lebih disiplin waktu, dan juga akan menyampaikan ke rekan-rekan agar siapapun yang berangkat lebih awal itu harus segera mengajak anak-anak atau menyuruh anak-anak untuk melaksanakan piket kelas. Jadi insya Allah besok akan saya sampaikan, akan saya laporkan ke kepala sekolah dan juga ke rekan-rekan guru yang lain. Iya, iya Pak Sahiri. Jadi nanti berarti besok itu, mulai besok akan Pak Sahiri lakukan dan matur kepada kepala sekolah untuk mengingatkan hal itu ya Pak. Karena kadang kalau misalnya dari guru saja, kan awalnya memang harus dari kepala sekolah terlebih dahulu agar lebih mengena ya Pak ya, baik itu untuk gurunya maupun untuk siswanya. Oke, itu adalah rencana aksi yang Pak Sahiri akan lakukan itu berarti mulai besok pagi. Nah dari rencana aksi tersebut kira-kira progres atau ketercapaian yang ingin Pak Sahiri kira-kira progresnya apa nih itu terjadi gitu, berhasilnya? Yang saya harapkan minggu depan itu kan berarti sudah mulai di woro-woro, kemudian guru-guru juga sudah mulai menyuruh anak-anak untuk berangkat lebih pagi ya. Jadi saya ingin minggu depan itu anak sudah kembali seperti biasa, berangkat lebih pagi, kemudian tugas piketnya dilaksanakan, dan tidak hanya kebersihan kelas saja, tapi kebersihan lingkungan juga ya, terutama di lingkungan depan kelas dan juga di depan di sekolah khususnya ya, itu bisa segera dilaksanakan. Jadi mereka tidak harus nunggu disuruh, tapi dengan kesadaran sendiri dari anak itu langsung mengerjakan piket kelas. Kemudian juga dengan kesadaran sendiri mereka itu bisa berangkat lebih pagi. Jadi itu indikator ketercapaiannya. Oke, nah itu tingkat ketercapaiannya adalah berarti semua siswa dapat berangkat lebih pagi dan juga dapat melakukan piket kelas secara konsisten setiap hari sesuai jadwalnya ya Pak ya. Memang menumbuhkan kesadaran diri dari dalam diri anak itu memang tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan ya Pak ya, memang harus secara pelan-pelan dan tidak secara otomatis gitu ya Pak ya. Jadi progres apa yang menjadi progres Pak Sahiri mudah-mudahan nanti dapat tercapai ya Pak ya, dengan harapan-harapan baik, karena memang tujuan kita itu sebagai pendidik itu melakukan sebuah karakter baik terhadap siswa, memberikan contoh dan memberikan atau keteladanan kita terhadap siswa itu. Nah kira-kira dari progres atau ketercapaian yang Pak Sahiri barusan itu bilang, kira-kira Pak Sahiri memiliki sebuah komitmen atau tidak ke depannya? Sudah pasti Bapaknya, saya sendiri sudah punya komitmen. Jadi insya Allah saya akan berangkat lebih pagi dari guru yang lain, sehingga saya bisa memberikan contoh ke anak-anak untuk berangkat lebih pagi, dan juga saya akan bisa langsung menyuruh anak-anak untuk melaksanakan piket kelas, tidak hanya ke murid saya saja, tapi
ke seluruh murid ya dari kelas 1 sampai kelas 6, itulah akan saya suruh untuk segera melaksanakan piket kelas. Dan tidak hanya yang di kelas saja yang dibersihkan, tapi juga halaman kelas juga harus dibersihkan seperti itu. Oke, itu adalah komitmen Pak Sahiri ya Pak ya. Nah kira-kira komitmen Pak Sahiri ini, agar Pak Sahiri itu tetap dengan komitmen Pak Sahiri, kira-kira siapa yang akan Pak Sahiri apakah rekan sejawat atau siapa yang akan mengingatkan Pak Sahiri tentang komitmen Pak Sahiri tadi Pak? Baik, gimana? Mungkin saya bisa akan mengajak rekan-rekan yang lain ya. Jadi saya juga akan minta bantuan ke teman-teman yang lain. Barangkali saya datangnya terlambat, mungkin untuk agar segera menelpon saya untuk segera berangkat, dan juga meminta bantuan ke rekan-rekan. Jadi saya, kalau seandainya saya terlambat, saya berharap mereka yang mengambil alih tugas, jadi mereka yang menyuruh anak-anak untuk tiket seperti itu. Baik Pak Sahiri, itu adalah berarti meminta bantuan sama rekan sejawat ya Pak ya. Kalau misalnya dari orang tuanya sendiri, apakah bisa ikut membantu misalnya dalam ketersapaian itu gitu? Saya juga mungkin nanti akan meminta bantuan ke siswa, ke orang tua siswa ya. Saya akan mungkin bisa diinfokan di grup WA. Jadi meminta bantuan ke wali murid ya, orang tua siswa, agar mengawasi anak-anaknya agar tidak terlalu tidur larut malam ya, baik itu karena nonton hiburan ataupun mungkin karena bermain HP. Jadi saya akan woro-woro di grup WA meminta bantuan dari wali murid. Iya, terima kasih Pak Sahiri. Berarti Pak Sahiri itu sudah memiliki sebuah ide, solusi-solusi yang Pak Sahiri sampaikan tadi. Terus tinggal bagaimana aksinya Pak Sahiri ke depannya, terus juga bagaimana Pak Sahiri menjaga komitmen itu dan melaksanakan secara konsisten. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Sahiri itu, sekolahan Pak Sahiri itu benar-benar melaksanakan apa yang menjadi permasalahan Pak Sahiri sekarang ya. Saya rasa ide-ide Pak Sahiri itu sangat sudah luar biasa Pak, dan itu benar-benar bagus menurut saya. Jadi Pak Sahiri itu harus tetap semangat ya Pak ya. Iya, dalam melaksanakan tugas negara ini. Memang tugas negara ini tidak itu ya Pak, kadang merasa beban kita gitu, tanggung jawab kita sebagai guru itu sama siswa sama anak didik kita itu memang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita. Niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah Pak. Saya yakin apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan untuk anak didik kita, pasti semuanya itu akan mendapatkan imbalan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan nanti akan kita petik itu semua dari Allah ya Pak ya. Kita harus tetap semangat. Gimana perasaan Pak Sahiri setelah di coaching hari ini? Alhamdulillah. Saya merasa plong beban saya dengan yang saya rasakan selama ini, dengan permasalahan saya ini akhirnya bisa keluar semua, dan saya juga mendapatkan solusinya. Dan jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Mana karena mau mendengarkan keluhan-keluhan saya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Mana. Sama-sama Pak Sahiri. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Oke, baiklah. Diskusi atau kegiatan coaching hari ini, tapi ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan lagi nih sama coach atau Bu Romana. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya senang menjadi observer di sini. Oke, sudah berhasil atau belum Bu Romana? Alhamdulillah, sudah berhasil ya. Oke, baiklah Bu Romana. Kemudian indikator yang sudah dicapai ini apa saja? Iya, indikator yang sudah saya capai tadi sama Pak Sahiri adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Itu sudah saya sampaikan, dan Pak Sahiri juga akhirnya bisa menemukan solusi-solusinya dalam permasalahan itu. Oke, baik.
Oke, saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya hari ini. Tadi tujuan ya, dalam hal tujuan Bu Romana sudah sangat bagus sekali dan sudah melaksanakan perannya sebagai coach dengan alur tirta. Kemudian Bu Romana juga sudah mengarahkan sehingga Pak Sahiri bisa meluapkan apa yang ada di pikiran, apa yang sedang dirasakan. Jadi Pak Sahiri juga sudah mencapai tujuan dan bisa memecahkan masalah dengan baik. Kemudian mengidentifikasi juga tadi masalah pertanyaan dari coach sudah bersifat terbuka dan bisa membantu Pak Sahiri untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, yaitu tadi siswa yang tidak disiplin dalam waktu, kemudian terutama dalam piket sekolah ya Pak ya. Oke, kemudian rencana aksi juga Pak Sahiri sudah melaksanakan, yaitu dapat menemukan solusi dari permasalahan siswa, yaitu dapat merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik, seperti tentang kedisiplinan, kemudian terutama waktu nih Pak ya, memanage waktu dengan baik, kemudian sudah mempunyai ide-ide atau rencana serta dan solusi yang baik. Kemudian tanggung jawab juga coach sudah membimbing Koci atau Pak Sahiri sudah melakukan rencana aksi dengan baik tadi dengan cara restitusi, kemudian pendampingan siswa ya Pak ya, kemudian bisa meminta atau melibatkan kepala sekolah dalam upacara bendera, memberikan pembinaan kepada siswanya, dan Pak Sahiri juga sudah melakukan Koci dengan baik. Masya Allah sekali ya Bu ya aktivitas hari ini. Nah kemudian nih Bu Romana, tindak lanjut apa sih yang akan Bu Romana lakukan setelah aktivitas coaching hari ini? Ya, alhamdulillah coaching hari ini sudah selesai ya Pak Sahiri ya. Nah insya Allah saya dengan coaching dengan Pak Sahiri nanti akan mengimplementasikan ya Pak ya, apa yang sudah kita lakukan coaching percakapan ini akan kita implementasikan di sekolahan kita masing-masing ya Pak Sahiri ya. Oke, sukses selalu ya Bu Romana dan Pak Sahiri. Oke, saya akhiri tadi dibuka dengan basmalah. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.